Inilah semut ajaib yang bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Pernahkah kalian membayangkan mendengar semut bisa berbicara? Ternyata ribuan tahun lalu, hal menakjubkan ini benar-benar terjadi dan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, melibatkan seorang Nabi Agung yang dianugerahi mukjizat luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini termaktub dalam Quran Surah An-Naml ayat 18 hingga 19. Surah An-Naml ini memiliki arti semut. Peristiwa ajaib ini terjadi di sebuah tempat yang disebut Wadi An-Naml atau Lembah Semut. Lokasi persisnya secara geografis tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, namun banyak riwayat menyebutkan lembah ini berada di sekitar wilayah Syam Suriah dan sekitarnya atau di jalur perjalanan antara Yerusalem dan daerah lain yang dilalui pasukan Nabi Sulaiman. Semut ajaib ini digambarkan sebagai seekor ratu semut atau pemimpin semut yang cerdas dan sangat peduli terhadap kaumnya. Karakteristik utamanya adalah kebijaksanaan dan kemampuan komunikasinya yang unik, yang hanya dapat dipahami oleh Nabi Sulaiman berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis tidak memberikan deskripsi rinci mengenai spesies, warna atau ukuran semut tersebut. Namun bila dilihat secara geografi, jenis semut yang umum hidup di kawasan Syam dan Timur Tengah adalah jenis semut pekerja. Ukurannya relatif kecil, seukuran semut pekerja biasa sekitar 2 atau 5 mm. Hal ini karena Al-Quran menyebutkan kekhawatiran semut-semut lain akan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Semut di daerah Mediterania dan Timur Tengah umumnya memiliki warna hitam pekat, coklat gelap, atau terkadang coklat kemerahan atau merah marun. Jenis semut inilah yang diyakini sebagian orang sebagai semut yang dahulu pernah berbicara dengan Nabi Sulaiman. Yang paling utama dari kisah semut ajaib ini bukanlah ciri fisiknya, melainkan kecerdasan, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan sang ratu semut tersebut yang merupakan bagian dari mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Makanan semut ini sebagaimana semut pada umumnya, tentu saja berupa remah-remah makanan, biji-bijian atau nektar yang mereka kumpulkan. Dikisahkan, cerita ajaib ini dimulai ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan besar bersama bala tentaranya yang luar biasa megah. Pasukan ini tidak main-main, terdiri dari manusia, jin, dan bahkan burung-burung. Semuanya berbaris rapi di bawah komando beliau. Saat iring-iringan raksasa itu melintasi lembah semut, sang ratu semut melihat bahaya besar mengancam. Dalam kepanikan, ratu semut berseru kepada seluruh rakyatnya, "Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar Sulaiman dan tentaranya tidak menginjakmu tanpa mereka sadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen ajaib. Nabi Sulaiman yang dikaruniai kemampuan memahami bahasa binatang, mendengar seruan itu dengan jelas. Beliau tidak marah atau mengabaikannya. Sebaliknya, beliau tersenyum geli, terheran, dan takjub mendengar kepemimpinan dan kekhawatiran sang ratu semut. Senyum Nabi Sulaiman ini bukan tawa ejekan, melainkan senyum penuh rasa syukur atas nikmat pendengaran dan pemahaman bahasa makhluk lain yang diberikan Allah kepadanya. Beliau kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml ayat 19. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk sedikit berbelok, memastikan tidak ada satupun semut yang terinjak atau terluka. Kisah semut dan Nabi Sulaiman ini mengandung makna yang sangat mendalam. Ratu semut menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia memprioritaskan keselamatan kaumnya di atas segalanya, bertindak cepat dan memberikan instruksi yang jelas. Kemudian Nabi Sulaiman sebagai seorang raja yang berkuasa atas manusia, jin, dan angin, tetap menunjukkan kerendahan hati dan empati terhadap makhluk sekecil semut. Beliau tidak merasa superior, bahkan tersentuh oleh kekhawatiran semut kecil itu. Respons utama Nabi Sulaiman adalah bersyukur kepada Allah atas mukjizat dan kekuasaannya. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat sekecil apapun itu. Maha suci Allah atas segala ciptaannya dan kekuasaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.